Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Baiklah, pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 6 mengenai perencanaan komunikasi digital. Saya Vanisha Maharani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari kelompok 6. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6 yang beranggotakan Iqmal Zaki Brahman, Lutfi Aprian Sanzahi, dan M. Afdol selaku presenter. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita masuk ke materi pertama mengenai manajemen komunikasi yang akan dipresentasikan oleh M. Afdol. Kepada M. Afdol, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, teman-teman semua, saya akan menjelaskan untuk materi pertama itu ada manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi adalah merupakan bagian penting dalam proses manajemen komunikasi digital secara konsep. Manajemen komunikasi dapat didefinisikan sebagai satu set teknik yang digunakan dalam aktivitas kehumasan serta aktivitas-aktivitas yang menyertai untuk menjalankan program kampanye maupun proyek. Proses dan elemen dalam melakukan komunikasi digital dapat diuraikan dalam komponen berikut. Yang pertama yaitu ada riset, analisis situasi sebagai upaya melakukan analisis situasi untuk mendeskripsikan persoalan maupun bagaimana cara mengatasi atau merumuskan peluang yang pada akhirnya bisa digunakan sebagai sumber atau bahan. Yang kedua itu ada perencanaan, capaian organisasi, merumuskan capaian dari organisasi, dinyatakan dengan istilah sebagai spesifik dan terukur serta dapat diwujudkan dalam durasi waktu yang juga jelas. Dengan memiliki tujuan untuk mengubah perilaku manusia, semisalnya atau kesadaran atau pengetahuan dan kebiasaan yang akan diberikan kontribusi dalam mencapaikan sasaran organisasi. Yang ketiga itu ada implementasi. Teknik ini merupakan hal khusus seperti aktivitas, kegiatan, atau persiapan atas materi maupun pesan yang termuat dalam komunikasi strategi. Yang keempat itu ada evaluasi. Asesmen perumusan metode dalam melakukan asesmen terhadap kesuksesan dalam berkomunikasi sesuai dengan capaian maupun tujuan yang akan dicapai. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada M. Afdol. Mengenai materi selanjutnya mengenai tipe-tipe perencanaan komunikasi digital yang akan dijelaskan oleh Iqmal. Kepada Iqmal, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tipe-tipe perencanaan komunikasi digital, yaitu yang pertama ada perencanaan strategik atau strategic plans, yaitu merujuk pada komponen perencanaan penting dari program komunikasi digital, baik yang bersifat manual ataupun program maupun multi tahun. Tipe perencanaan seperti ini tidak setidaknya memuat latar belakang program, sasaran yang akan dicapai, isu-isu terkait kebijakan, lingkungan eksternal maupun internal. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional atau operational plans, yaitu merupakan realisasi dari perencanaan strategik yang sudah dihasilkan. Praktik tipenya perencanaan ini menjelaskan tentang prioritas dari pelaksanaan komunikasi digital, mendemonstrasikan keterkaitan antara satu kegiatan komunikasi dan kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu perencanaan kerja atau work plans, yaitu merupakan tipe perencanaan komunikasi yang sifatnya operasional. Bagaimana rencana diaplikasikan, strategi apa yang diambil, produksi konten digital apa yang dipublikasikan, atau bagaimana identifikasi terhadap indikator kinerja yang dilakukan. Dari ketiga tipe perencanaan di atas, implementasi berada pada tipe perencanaan pendukung atau support plans. Tipe ini menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas nyata atau spesifik yang dilakukan dari perencanaan komunikasi publik digital. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iqmal. Selanjutnya mengenai materi capaian komunikasi digital yang akan dijelaskan oleh Lutfi. Kepada Lutfi, waktu dan tempat disilakan.
Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yaitu apa capaian komunikasi digital. Dalam merumuskan sebuah perencanaan, perlu diketahui capaian seperti apa yang akan menjadi indikator. Capaian ini merupakan indikator keberhasilan dan pelaksanaan rencana komunikasi digital yang dilakukan, juga menjadi dasar dari pembuatan perencanaan komunikasi digital selanjutnya. Secara konsep, indikator keberhasilan terbagi atas 3 poin, yaitu yang pertama, luaran atau output. Indikator ini merujuk pada bagaimana keberhasilan pelaksanaan dari perencanaan. Jumlah konten yang dihasilkan, jumlah like dan share sampai komentar, sehingga seberapa banyak khalayak yang mengakses konten. Yang kedua, dampak. Konsep ini merujuk dampak pelaksanaan komunikasi digital, merujuk pada tingkat seperti sentimen apa yang dihasilkan, kualitas isi komentar terhadap konten, opini dari khalayak di akun khalayak itu sendiri, keterlibatan khalayak dalam menyebarkan konten institusi. Yang ketiga yaitu hasil. Indikator dari sasaran kegiatan merujuk pada bagaimana pengoptimalan hasil, munculnya kesadaran maupun meningkatkan motivasi sebagai hasil dari kegiatan. Berikutnya, next slide. Hotside menegaskan bahwa dalam menyusun pencapaian hendaknya dijelaskan gambaran apa yang akan dicapai oleh institusi saat menggunakan media sosial atau media digital lainnya. Karena itu perlu dilakukan terlebih dahulu pemulaan pada akun media sosial institusi. Audit ini akan mengetahui bagaimana kinerja atau performa dari akun media sosial yang telah digunakan dan menjadi dasar untuk menentukan mana yang penting dalam melakukan sebuah perencanaan pada masa mendatang. Capaian itu semestinya sesuatu yang realistis dan dapat ditelusuri dalam konteks ini. Hotside memberikan model capaian The SMART dengan penjelasan ringkas, yaitu ada 3 poin. Ada 5 poin. Yang pertama itu spesifik. Ini berarti capaian yang dirumuskan dalam sebuah perencanaan mestilah jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana atau pengelola media sosial, termasuk media perkembangan dan seberapa berhasil. Misalnya dari subscriber YouTube yang pada audit awal berjumlah 8.400, maka dalam waktu 1 bulan capaian yang akan diraih yaitu bertambahnya subscriber YouTube sebanyak 500 dalam 1 bulan. Yang kedua yaitu measurable. Setiap capaian yang dibuat hendaknya memiliki ukuran yang jelas yang dapat dilakukan. Capaian mengembangkan sikap peduli khalayak terhadap produk terbaru merupakan konsep yang baik. Namun bagaimana cara mengukurnya haruslah diuraikan dengan teknis yang jelas. Misalnya berapa banyak jumlah like dan share dalam publikasi produk attainable. Capaian merupakan tidak mungkin. Setiap capaian media sosial memerlukan target tertentu dan bukan sekedar sebagai media pengunggah status belaka. Yang keempat yaitu relevan. Semua capaian hendaknya memiliki relevansi dengan aktivitas atau tujuan dan institusi itu sendiri. Seandainya capaian adalah menambah jumlah like di konten Twitter, maka pastikan bahwa hal tersebut memberikan keuntungan dan dapat mendukung tujuan institusi. Yang terakhir yaitu timely. Tenggat waktu memberikan batasan sejauh mana capaian itu dilaksanakan atau terwujud. Penjadwalan maupun lini masa memberikan arahan apa dan bagaimana aktivitas yang dikerjakan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfi. Selanjutnya mengenai materi praktik rencana komunikasi digital yang akan dijelaskan oleh Iqmal. Kepada Iqmal, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan praktik rencana komunikasi digital. Praktik rencana komunikasi digital ini terbagi menjadi part yang pertama strategi. Strategi ini dibagi juga beberapa bagian. Yang pertama yaitu riset pasar, menjelaskan tentang target khalayak, segmentasi dari usia karena rencana, kesalahan rencana, situasi atau demografi. Yang kedua yaitu sasaran kampanye, yaitu meningkatkan follower, komentar, dan penyebaran konten. Yang ketiga yaitu saluran publikasi,
yaitu tentang apa saluran media sosial yang digunakan, jenis konten berdasarkan media sosial. Yang keempat itu saluran promosi, yaitu pilihan saluran media dan jenis promosi berbayar yang digunakan. Yang kelima yaitu indikator kinerja utama, yaitu terkait dengan indeks penampilan kinerja yang akan dibahas pada bagian tersendiri. Yang kedua yaitu konten. Yang konten ini juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu analisis kata kunci. Analisis kata kunci ini yaitu kata kunci apa yang populer di benak khalayak, kata kunci berdasarkan algoritma internet, apa kata kunci yang akan dioptimalisasikan di media sosial. Yang kedua yaitu perencanaan konten, yaitu outline dari konten kampanye atau rencana kalender konten. Yang ketiga yaitu kreasi konten, yaitu berupa penulisan konten sesuai algoritma media sosial, pemilihan tagar yang tepat konten dan konten sesuai. Yang ketiga yaitu promosi. Promosi ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama yaitu media organik, yaitu tentang konsep email blast, new newsletter, template konten, IG story, FB story atau halaman Facebook. Yang kedua itu promosi berbayar, yaitu apakah menggunakan Google Ads atau Facebook atau Instagram. Selanjutnya yang terakhir itu konversi. Konversi ini dibagi menjadi dua, yaitu tidak tindak lanjut aksi atau itu melibatkan khalayak dalam webinar, diskon, kuis atau ebook yang bisa diunduh. Yang kedua itu media penawaran, yaitu menyiapkan landing page sebagai konversi tautan yang disebarkan di media sosial atau halaman IG atau laman khusus. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iqmal. Selanjutnya mengenai studi kasus tentang perencanaan komunikasi digital pada brand CAF yang akan dijelaskan oleh Afdol. Kepada Afdol disilakan. Baik, terima kasih kepada Vanes. Baiklah, saya akan membaca perencanaan komunikasi digital yang kami angkat itu dari brand CAF. CAF adalah merek perawatan pria asal Indonesia yang berada di bawah naungan PT Pragon Technology and Innovation, perusahaan yang juga menaungi Wardah dan Makeover. Berbeda dari kebanyakan produk perawatan pria lainnya, CAF hadir dengan konsep yang lebih spesifik, yaitu menawarkan produk berbasis natural yang mendukung gaya hidup aktif dan modern dengan slogan yang jalan ku pilih. CAF tidak hanya menekankan kualitas produk, tapi juga membangun hubungan emosional dan yang kuat dan konsumennya. Next slide. Untuk manajemen komunikasi CAF, yang pertama itu ada segmentasi audiens CAF, yaitu secara khusus menegarkan pria berusia 18 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya keperawatan diri. Yang kedua itu ada konsisten pesan dan identitas brand, yang sebagai brand yang menonjol konsep modern dan natural yang disampaikan mencerminkan filosofi perawatan diri yang mencakup kebersihan, kesehatan, dan kepercayaan diri. Yang ketiga itu ada pemanfaatan berbagai platform digital, yang dimana CAF tidak mengandalkan suatu saluran komunikasi, melainkan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mencapai target audiens seperti Instagram, TikTok, yang berfungsi sebagai media utama untuk membangun brand awareness dan keterlibatan. Sementara di YouTube digunakan untuk konten edukatif serta styling yang lebih mendalam. Dan selain itu, marketplace seperti Shopee dan Tokopedia
dimanfaatkan untuk mendorong konversi penjualan langsung. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul. Selanjutnya masih seputar Brandcraft, yaitu mengenai strategi perencanaan dan capaian komunikasi yang akan dijelaskan oleh Iqmal. Kepada Iqmal, waktu nanti. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan lanjutan studi kasus tadi tentang perencanaan eh, strategi perencanaan komunikasi digital. Yang pertama yaitu perencanaan strategis. Eh, Pada tahap ini, CAF menetapkan arah komunikasi jangka panjangnya, termasuk bagaimana brand yang ingin diapresiasi oleh audiens. Sebagai contoh pada gambar yang ada di PPT ini, ini merupakan implementasi perencanaan dari CAF yang terdapat kampanye Pejuang Berkaf yang bertujuan untuk mengedukasi pria tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan kulit dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu perencanaan operasional. CAF juga menyusun rencana operasional yang jelas dalam menjalankan strateginya, mencakup pemanfaatan influencer, frekuensi publikasi konten, serta strategi promosi berbayar. Selanjutnya yaitu pengelolaan konten dan kampanye digital. CAF memastikan bahwa konten yang diproduksi selalu relevan dengan dan menarik serta mendukung tujuan kampanye yang telah ditetapkan. Setiap konten yang dipublikasikan oleh CAF dirancang dengan teliti, mulai dari pemilihan tema, gaya visual, hingga waktu publikasi yang disesuaikan dengan pola aktivitas audiens target. Salah satu contoh kampanye yang berhasil adalah CAF Ganteng Challenge di TikTok, di mana CAF mengajak pengguna untuk berbagi rutinitas perawatan diri mereka dengan menggunakan produk CAF. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu tentang capaian komunikasi CAF. Yang pertama yaitu indikator brand awareness dan engagement. Salah satu tolak ukur utama keberhasilan komunikasi digital adalah peningkatan jumlah pengikut, interaksi, dan tingkat partisipasi audiens dalam kampanye digital yang dilaksanakan. Dalam beberapa bulan setelah peluncuran, akun Instagram CAF berhasil menarik ratusan ribu pengikut dengan tingkat keterlibatan yang tinggi pada setiap unggahan. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap persepsi merek. Dengan membangun komunikasi yang relevan, CAF berhasil menciptakan citra merek yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga memiliki nilai yang relevan dengan gaya hidup aktif dan modern. Yang ketiga yaitu konversi penjualan melalui digital marketing, yaitu strategi komunikasi digital CAF tidak hanya berfokus pada peningkatan kesadaran merek, namun juga mendorong penjualan produk secara langsung. Kampanye diskon khusus yang dipromosikan melalui Instagram dan Shopee Live berhasil meningkatkan penjualan produk tertentu hingga beberapa kali lipat selama periode promosi. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Iqmal. Bisa next slide. Ikut nak? Baik, selanjutnya mengenai tantangan dan solusi dalam perencanaan komunikasi digital Brandcraft hingga kesimpulan dari
eh, studi kasus Brandcap yang akan disampaikan oleh Lutfi. Kepada Lutfi disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yaitu dari tantangan dan solusi dalam perencanaan komunikasi digital KAF. Meski KAF berhasil menjalankan strategi komunikasi digital yang efektif, brand ini juga menghadapi beberapa tantangan yaitu seperti yang persaingan dengan brand global yaitu sebagai merek lokal, KAF perlu bersaing dengan perusahaan perawatan pria global yang telah lebih dulu dikenal, seperti Nivea Men dan L'Oreal. Untuk mengatasi tantangan ini, KAF mengandalkan nilai unik dalam brandingnya, serta menggandeng komunitas dan memperkuat loyalitas pelanggan. Yang kedua yaitu adaptasi terhadap tren digital yang cepat berubah. Tren media sosial yang cepat berubah membuat KAF harus terus berinovasi dalam strategi kontennya agar tetap relevan. Salah satu pendekatan yang diambil adalah memanfaatkan analisis data untuk memahami jenis konten yang paling disukai audiens dan menyesuaikan strategi komunikasi sesuai dengan tren yang berkembang. Yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi dan loyalitas pelanggan. Membangun keterlibatan jangka panjang dengan audiens adalah tantangan tersendiri dalam komunikasi digital. Untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, KAF secara rutin mengadakan acara interaktif seperti webinar edukatif dan sesi tanya jawab dengan para ahli perawatan kulit. Keberhasilan KAF dalam membangun kesadaran merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan tidak lepas dari strategi komunikasi digital yang terencana dengan baik. Dengan memahami audiens, membangun komunikasi yang otentik, serta mengoptimalkan berbagai platform digital, KAF mampu menciptakan hubungan yang erat dengan konsumennya. Untuk kesimpulannya yaitu keberhasilan KAF dalam membangun kesadaran merek dan meningkatkan loyalitas pelanggan tidak lepas dari strategi komunikasi digital yang terencana dengan baik. Dengan memahami audiens, membangun komunikasi yang otentik, serta mengoptimalkan berbagai platform digital, KAF mampu menciptakan hubungan yang erat dengan konsumennya. Melalui pendekatan ini, KAF telah menunjukkan bahwa merek lokal mampu bersaing dengan merek global, asalkan memiliki strategi komunikasi digital yang kuat dan sesuai dengan gaya hidup serta kebutuhan target audiensnya. Perencanaan komunikasi digital yang baik tidak hanya berkontribusi pada peningkatan popularitas suatu merek, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap peningkatan penjualan dan loyalitas pelanggan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lutfi. Untuk Bapak dan teman-teman semuanya, sekian presentasi dari kelompok 6. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan cantumkan pertanyaannya pada kolom komentar baik di Island maupun di YouTube ini. Nah, dari presentasi kelompok 6 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa komunikasi digital sangat memainkan peran penting yang sangat krusial dalam strategi pemasaran pada sebuah merek di era digital saat ini. Salah satunya yang diambil dari studi kasus kelompok 6 tadi yaitu brand perawatan pria terkemuka yaitu KAF yang telah sukses menerapkan strategi komunikasi digital yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek, keterlibatan audiens, dan konversi penjualan. Dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace, KAF mampu menjangkau audiens yang lebih luas serta membangun interaksi yang kuat dengan konsumennya. Nah, secara keseluruhan, keberhasilan pada brand KAF dalam membangun citra merek dan meningkatkan penjualan menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital yang terencana dengan baik dan memberikan dampak yang signifikan serta perencanaan komunikasi digital yang sistematis, serta kreatif dan berbasis untuk yang menjadi kunci utama dalam membangun brand yang kuat di era digital saat ini. Baiklah, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan sekian presentasi dari kelompok 6. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.